Baik, selamat siang anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya tolong pimpin dalam doa. Silakan Rifa pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rifa. Sama. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sudah siap mengikuti pelajaran Bapak hari ini? Ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang sistem ekonomi sebagai alat untuk memecahkan masalah ekonomi. Nah, ada yang udah tahu nih? Ada yang udah tahu nih tentang sistem ekonomi? Belum. Vina udah tahu, Vina? Nggak tahu, Pak. Udah tahu ya? Ya, baik. Di sini Bapak akan jelaskan bahwa sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat atau mekanisme atau institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, siapa. Nah, itulah secara singkat pengertian dari sistem ekonomi itu sendiri. Tentang menjawab pertanyaan apa? Nah, apa itu berhubungan barang apa yang akan diproduksi. Sedangkan bagaimana, yaitu bagaimana proses memproduksi barang tersebut. Serta siapa itu adalah berkaitan dengan orang yang memproduksi daripada produksi barang tersebut. Selain itu juga di sini nanti kita akan membahas tentang pengertian dari sistem ekonomi menurut para ahli. Kita juga akan membahas tentang macam-macam sistem ekonomi, yaitu yang pertama sistem ekonomi komando atau terpusat, yang kedua sistem ekonomi pasar, dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Nah, di sini ada 3 sistem ekonomi nanti yang akan kita bahas di sini, baik itu sistem ekonomi komando, terpusat maupun campuran. Berkaitan dengan sistem ekonomi itu sendiri, menurut Galson pada tahun 1992 di dalam bukunya, yaitu di bab 1 halaman 486, yaitu tentang sistem ekonomi. Nah, seperti apa menurut Gil Galson itu sendiri, bahwa sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat. Nah, perilakunya seperti apa? Perilaku konsumennya, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya. Nah, itu yang dibahas di dalam sistem ekonomi menurut Gil Galson. Nah, selain itu juga di dalam kegiatan ekonomi di sini dia menjelaskan bahwa suatu kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya. Nah, itu yang dia bahas di sini. Vina, tolong dengarkan Bapak jelaskan ya. Nanti kalau Bapak tanya, kamu kan bisa jawab. Dengarkan dulu ya. Nah, kita lanjut lagi materi kita, yaitu tentang macam-macam sistem ekonomi. Nah, ada berapa sih sistem ekonomi itu sendiri yang sudah Bapak singgung di awal tadi? Ada berapa? Ada 3. Apa Ferry? Sistem ekonomi apa? Yang pertama, sistem ekonomi apa yang Bapak sudah singgung di awal tadi? Lupa? Coba ingat lagi. Ayo, sistem ekonomi apa? Salah satunya. Vina? Sistem ekonomi campuran apa lagi? Terbuka. Ya, sistem ekonominya yaitu pertama campuran, yang kedua komando, dan yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Nah, Petrus, tolong HP-nya disimpan dulu ya, karena kita masih fokus sama materi kita hari ini. Nanti HP-nya Bapak ambil kalau masih main HP ya. Ya, Pak. Nah, kita kembali lagi ke materi kita nih, sistem ekonomi komando. Nah, di sini ada seorang ahli nih berpendapat tentang sistem ekonomi komando, yaitu Susono, yang mengatakan bahwa sistem ekonomi komando itu atau komunisme atau kolonialisme itu sendiri adalah
sistem ekonomi yang kedua-duanya sama antara komunisme dan kolonialisme itu sama mengarahkan kepada sistem radikal. Nah, itu menurut Sesiono. Nah, secara umumnya atau secara keseluruhannya bahwa sistem ekonomi komando itu sendiri adalah sistem ekonomi yang diartikan sebagai suatu sistem dengan kendali ketat berada di pihak pemerintah. Artinya di sini suatu sistem ekonomi yaitu dikelola atau di bawah naungan daripada pemerintah. Jadi di sini dia bergerak tetapi di dalam lingkupnya pemerintah. Itu adalah sistem ekonomi komando. Petrus, sudah Bapak bilang HP-nya jangan dimainkan dulu ya. Sini HP-nya. Nanti ketika ada materi yang penting yang berhubungan dengan HP, baru kita bisa buka HP-nya. Dengar ya? Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi komando itu sendiri, kita kembali ke materi tadi ya. Sistem dari ekonomi komando itu sendiri adalah yang pertama, semua sumber daya ekonomi dikuasai negara atas nama rakyat. Nah, artinya di sini suatu sistem ekonomi itu sendiri dikuasai oleh pemerintah yang atasnamakan rakyat, sehingga di sini dikatakan bahwa sistem ekonomi komando itu bisa dikatakan bersifat radikal karena dia dikuasai sendiri tetapi mengatasnamakan rakyat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari ekonomi komando. Tista, silakan duduk ya. Bapak belum silakan untuk berbicara atau berdiri. Silakan duduk dulu. Nah, kita lanjutkan lagi materi kita. Yang selanjutnya adalah jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada ekonomi komando selanjutnya, bahwa sistem ekonomi komando itu diatur oleh pemerintah dan pembagian kerjanya diatur oleh pemerintah itu sendiri, sehingga dalam lingkup pemerintah masyarakat itu diatur daripada sistem ekonomi komando itu sendiri. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi pasar atau biasa disebut dengan kapitalisme murni. Nah, sistem ekonomi pasar yang seperti apa nih? Nah, sistem ekonomi pasar yang di sini itu ada sedikit berpendapat bahwa jalan upaya untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan mereka sendiri. Nah, di sini di ekonomi pasar ini sudah sifatnya terbuka atau leluasa, yang mana di sini memberikan kesempatan kepada individu-individu untuk bisa mengejar daripada kepentingan sendiri melalui kegiatan pasar. Nah, kan sudah Bapak jelaskan nih tentang sistem ekonomi itu sendiri, sudah Bapak jelaskan. Macam-macam sistem ekonomi itu sendiri sudah Bapak jelaskan. Coba kita sebutkan ketiga jenis sistem ekonomi itu sendiri tadi yang Bapak jelaskan apa saja. Sebutkan saja. Sistem ekonomi komando apa lagi? Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat kita. Nah, benar ya, yang dikatakan kita bahwa sistem ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi itu ada tiga: sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Nah, kita kembali lagi ke materi kita, yaitu tentang sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran itu seperti apa? Sistem ekonomi campuran itu adalah sistem ekonomi yang pemerintah dan swasta itu mempunyai peran yang sama. Artinya mereka itu bekerja sama atau berkolaborasi antara pihak swasta dan pihak pemerintah untuk memulai namanya suatu sistem ekonomi, sehingga di sini dapat berjalan dengan lancar. Nah, ciri-ciri daripada sistem ekonomi campuran itu sendiri, yang pertama adalah barang dan modal sumber daya yang kita dikuasai oleh pemerintah. Artinya di sini barang-barang yang bersifat kita dikuasai oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah melakukan investasi dengan cara membuat peraturan serta menetapkan kebijakan fiskal. Itu adalah satu
ciri-ciri daripada sistem ekonomi campuran. Rifa, Bapak lihat tadi kamu main HP terus ya dari tadi ya. Udah ngerti dengan materi yang Bapak jelaskan? Belum? Kalau belum ngerti, HP-nya disimpan dulu. Nanti ketika Bapak bertanya, tidak bisa jawab. Ya, kita kembali lagi ke materi kita, yaitu tentang sistem demokrasi ekonomi. Nah, ini materi kita selanjutnya adalah tentang sistem demokrasi ekonomi. Yang mana di sini adalah sistem ekonomi demokrasi adalah campuran daripada sistem-sistem ekonomi yang telah kita bahas tadi, baik sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasatan, sistem ekonomi campuran. Nah, itu adalah campuran sehingga disebut atau sering dikenal dengan istilahnya sistem ekonomi dunia secara keseluruhannya. Nah, selain itu juga di dalam suatu sistem ekonomi demokrasi mempunyai ciri-ciri, yaitu positif demokrasi ekonomi adalah potensi, itu adalah ciri-cirinya, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan secara dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Artinya di sini dalam ekonomi demokrasi itu adalah lebih mementingkan kepada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, pemerintah ataupun pihak swasta. Baik, Petrus, Bapak lihat kamu jalan-jalan dari hari ke tempat kita. Sudah ngerti dengan materi yang Bapak sampaikan? Tidak. Tidak? Kenapa kamu jalan di sini tadi? Kalau belum ngerti dengan materi yang Bapak sampaikan, Bapak kira kamu sudah ngerti? Belum. Ya, lain kali ketika Bapak menjelaskan, harap dengar. Nanti ketika Bapak tanya tidak bisa ya. Nah, Bapak sudah jelaskan tentang materi-materi ini, yaitu tentang sistem ekonomi sebagai alat untuk memecahkan masalah ekonomi. Nah, Susi, apa yang kamu buat? Nyata apa? Tugas kemarin, Pak. Tugas kemarin. Coba Bapak lihat teman. Baru dikerjakan tugasnya. Kenapa baru dikerjakan? Dan sempat, Pak. Belum sempat. Nah, Bapak udah jelaskan tadi ya tentang materinya. Lain kali materi PR-nya dikerjakan di rumah ya, Susi. Nah, Susi kamu udah dengar nih Bapak jelaskan tadi nih tentang sistem ekonomi. Coba kamu jelaskan sistem ekonomi itu seperti apa? Apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi itu? Anda ingat? Coba kamu ingat-ingat lagi seperti apa? Ayo. Sudah tahu? Ya, makanya lain kali kalau Bapak jelaskan harus dengarkan Bapak ya. Ya, yang mana sistem ekonomi adalah suatu tata cara untuk mencerminkan perilaku masyarakat, baik itu konsumen, produsen, pemerintah, bank dan lain sebagainya. Sudah paham? Paham. Kita sudah paham dengan materi yang Bapak jelaskan? Sudah? Bagus. Coba kalau kamu sudah paham, coba jelaskan tentang sistem ekonomi komando itu seperti apa? Ayo. Lupa? Makanya lain kali dengarkan Bapak jelaskan ya. Ya, baik. Sistem ekonomi komando itu adalah sistem ekonomi yang berada di pihak pemerintah. Itu yang mengelola daripada sistem ekonomi komando itu sendiri. Baik. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Ada? Ya, lain kali ketika Bapak jelaskan, para
Kemudian kalau Bapak tanya, semuanya paham? Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi dari materi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa di dalam suatu kegiatan ekonomi